menjelaskan isi panel kami, yaitu penerapan nilai gotong royong pada mahasiswa asrama dan anak kos berdasarkan Pancasila. Alasan kami mengambil judul ini karena kurangnya penerapan nilai gotong royong pada anak asrama dan anak kos yang menimbulkan sifat individualisme terhadap anak kos dan kurangnya solidaritas pada anak asrama. Edukasi berkesalahan, gotong royong merupakan nilai penting dalam kehidupan mahasiswa dan merupakan bagian dari pelaksanaan Pancasila, terutama sila ketiga, persatuan Indonesia dan sila kelima keadilan sosial. Nilai ini mengajarkan kebersamaan, solidaritas serta saling membantu dalam kehidupan bermasyarakat. Namun dalam kehidupan sehari-hari, mahasiswa asrama dan anak kos penerapan gotong royong mulai berkurang karena gaya hidup individualisme, kesibukan dan kurangnya teknologi. Contoh, asrama. Gotong royong dapat dilihat dari kerja bakti seperti membersihkan kamar mandi dan lingkungan asrama, kegiatan rutin bersama seperti piket asrama, juga saling membantu kebutuhan sehari-hari seperti menolong teman yang sakit dan memiliki solidaritas yang tinggi karena tinggal dalam aturan bersama. Gotong royong dapat dilihat dari kerjasama kegiatan antar kamar, membuatnya fleksibel tergantung kesadaran masing-masing. Akibatnya, kurangnya penerapan gotong royong dapat menyebabkan lingkungan tidak terawat, mengakibatkan sifat individualisme, menurunnya solidaritas, munculnya konflik, serta menurunnya nilai kebangsaan dan kehidupan sosial. Kurangnya penerapan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga, persatuan Indonesia dan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menyebabkan budaya gotong royong di kalangan mahasiswa mulai tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya dan lebih fokus pada kepentingan pribadi. Contoh, asrama. Gotong royong terlihat karena adanya aturan, jadwal piket, dan kegiatan bersama. Kos, gotong royong tidak teratur dan hanya dilakukan jika ada kesadaran dari penghuninya karena tidak ada aturan yang mengikat. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena gaya hidup semakin individualis, kesibukan kuliah, kurangnya kepedulian sosial, serta tidak adanya kontrol atau aturan yang mendorong kebiasaan gotong royong. Pola gotong royong antara mahasiswa yang tinggal di asrama dan di lingkungan kos memiliki perbedaan dan persamaan. Perbedaan dan persamaannya adalah asrama gotong royong lebih teratur karena adanya peraturan, jadwal piket, dan pengawasannya. Kos gotong royong tidak terjadwal dan tergantung pada kesadaran masing-masing penghuni. Persamaannya adalah keduanya memiliki peluang untuk saling membantu dan keduanya membutuhkan kerjasama agar lingkungan tetap nyaman dan bersih. Mengapa hal ini bisa terjadi? Karena sistem tinggal bersama asrama memiliki struktur dan aturan, sedangkan kos lebih bebas sehingga gotong royong tergantung pada kesadaran dan keamanan individu. Dalam kehidupan mahasiswa yang terutama tinggal di asrama dan kos, gotong royong terkadang sulit dilaksanakan karena adanya beberapa hambatan. Meskipun gotong royong penting untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan nyaman, praktiknya sering berjalan tidak optimal. Contoh hambatannya, kesibukan kuliah atau organisasi, perbedaan antar mahasiswa, munculnya sikap individualis, terutama pada anak kos, serta kurangnya koordinasi dan komunikasi antar penghuni. Akibatnya, solidaritas menurun. Kami akan ke kebijakan alternatif. Nah, kebijakan alternatif ini isinya adalah contoh-contoh peraturan dari asrama yang diberikan oleh umat atau ibu asrama secara lisan. Jadi kami di sini mengambil 3 contoh beserta kekurangan dan kelebihannya juga. Nah, untuk yang pertama, itu wajib mengikuti piket kebersihan seperti piket kamar mandi, lingkungan kampus, dan juga lingkungan asrama. Untuk kelebihannya, bisa membentuk kebiasaan gotong royong karena adanya aturan
dan juga pengawasan dari UMA atau ibu asrama. Nah, sedangkan untuk kekurangannya, beberapa anak asrama itu mengikuti aturan tersebut karena terpaksa, bukan karena kesadaran atau kemauan dari diri dia sendiri. Kebijakan alternatif yang kedua yaitu wajib mengikuti kegiatan rutin seperti kerja bakti dan mengikuti musyawarah antar anak asrama. Kelebihannya yang pertama yaitu menimbulkan rasa kebersamaan, solidaritas, dan tanggung jawab. Sedangkan kekurangannya yaitu jadwal pribadi bertepatan dengan jadwal tiket asrama dapat menimbulkan konflik. Peraturan yang ketiga adalah saling membantu sesama anak asrama, misalnya saat ada yang sakit dan kesulitan. Kelebihan dari peraturan ini yaitu menimbulkan rasa empati, kebersamaan, dan membuat lingkungan asrama atau kos lebih nyaman serta saling peduli. Kekurangannya adalah jika tidak peduli dapat memberatkan sebagian anak asrama dan menimbulkan ketergantungan atau ketidakseimbangan. Kebijakan kelas atau UPI. Yang pertama, peraturan atau kewajiban semestinya. Terdapat aturan yang menekankan pentingnya kerjasama dan kepedulian terhadap lingkungan tempat tinggal sesuai nilai Pancasila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Aturan ini mewajibkan mahasiswa menjaga kebersihan, saling membantu, dan ikut serta dalam kegiatan bersama demi terciptanya lingkungan yang harmonis, tertib, dan nyaman. Yang kedua, realita nyata. Meskipun aturan sudah ada pada praktiknya, masih banyak mahasiswa yang sibuk dengan kuliah atau aktivitas pribadi, kurangnya peduli terhadap kebersihan bersama, bersikap individualis, terutama di lingkungan kos. Akibatnya, kerjasama tidak berjalan maksimal dan lingkungan menjadi kurang optimal terawat. Selanjutnya yang ketiga, lembaga atau kebijakan komunitas asrama atau kos. Untuk meningkatkan budaya gotong royong dibentuk sebuah komunitas atau kelompok yang bertugas untuk mengatur jadwal gotong royong, menjadi penghubung antara penghuni dan pengelola asrama atau kos, membantu mengatasi perbedaan karakter dan koordinasi antar penghuni. Yang keempat, tujuan komunikasi, menimbulkan rasa peduli, solidaritas, dan tanggung jawab bersama, mencegah sikap acuh dan individualis, menciptakan lingkungan hidup yang bersih, nyaman, dan harmonis bagi seluruh penghuni asrama atau kos. Rencana tindakan, yaitu ada bagian pro dan kontra. Bagian pro yaitu mahasiswa yang mendukung gotong royong karena menyadari pentingnya kebersamaan, kepedulian sosial, dan kenyamanan lingkungan tempat tinggal. Bagian kontra, mahasiswa yang kurang peduli terhadap gotong royong karena kesibukan sikap individualis atau menganggap kegiatan bersama sebagai beban. Tindakan yang dilakukan agar mahasiswa pihak kontra dan menjadi pro. 1. Komunitas asrama atau kos mengadakan kegiatan rutin, gotong royong, kerja bakti, dan piket kebersihan. 2. Mengajak mahasiswa terlibat langsung dalam kegiatan gotong royong agar merasakan manfaat lingkungan yang bersih dan nyaman. Yang ketiga, melakukan sosialisasi nilai Pancasila, khususnya persatuan dan kepedulian sosial. Keempat, memberikan apresiasi atau penghargaan sederhana bagi mahasiswa yang aktif dan peduli terhadap gotong royong atau kebersihan lingkungan baik asrama, kampus, dan kos. Kelima, membangun komunikasi yang baik melalui diskusi dan bagian kebersamaan. Tindakan agar mahasiswa tetap di pihak pro. 1. Mengadakan kegiatan gotong royong yang menarik dan tidak kaku seperti bersih-bersih secara kebersamaan. 2. Memberikan edukasi tentang dampak negatif sikap individualis terhadap lingkungan dan hubungan sosial. 3. Membuat aturan sederhana dan kesepakatan bersama yang adil dan tidak memberatkan. Keempat, mengajak mahasiswa kontra secara persuasif atau halus bukan paksa. Kelima, menunjukkan contoh nyata bahwa gotong royong mementingkan semua pihak.